Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan kerjasama antara suku Samin dan suku Jawa dalam tradisi bernama Sambatan oleh suku Samin. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasan kita kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian siapa sih suku Samin dan suku Jawa itu. Yang pertama adalah suku Samin. Suku Samin merupakan salah satu suku budaya yang tinggal di Blora, Jawa Tengah, dan sebagian besar juga berdomisili di Kabupaten Bojonegoro. Suku Samin berasal dari keturunan Raden Samin Surasentiko atau nama aslinya yaitu Raden Kohar. Lahir tahun 1859 di Randu Blatung, Blora. Sejak tahun 1890, Samin dan pengikutnya menyebar ajarannya, mulai dari desa Klopo Burok, Blora, kemudian menyebar ke Balerejo, Madiun, Kajen, Pati, Tapelan, Bojonegoro. Melihat kehidupan orang Samin, masyarakat adat yang tinggal di pedalaman Blora Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan ratusan suku, tersebar dari Sabang hingga Merauke. Ada suku yang tetap bertahan dengan nilai tradisinya dan ada juga suku yang mulai tergeser. Samin adalah salah satu kelompok masyarakat adat yang tinggal di pedalaman Blora, Jawa Tengah. Sebagai masyarakat yang masih memegang teguh adat dan tradisi, Samin memiliki ajaran sendiri. Salah satu ajarannya adalah menjunjung tinggi kejujuran dan tidak bersikap sombong. Ajaran itu harus dipatuhi oleh orang-orang Samin yang juga dijuluki sebagai sedulur singkap. Karena ajaran ini, orang-orang Samin justru dianggap bodoh, bahkan sinting. Walau begitu, masyarakat adat Samin masih tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi mereka tersebut. Berpergian dengan jalan kaki, orang-orang Samin sering berpergian dengan berjalan kaki. Bahkan untuk perjalanan antar kota sekalipun mereka tetap berjalan kaki. Yang kedua adalah suku Jawa. Suku Jawa merupakan suku terbesar yang ada di Indonesia. Citra masyarakat suku Jawa di mata suku lain yaitu masyarakatnya dikenal menjunjung tinggi tata krama, kesopanan, dan kelemah lembutan. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang asal-muasal suku Jawa. Yang pertama adalah pendapat dari para arkeolog. Menurut para arkeolog, suku Jawa dulunya adalah penduduk pribumi yang tinggal di wilayah Indonesia jutaan tahun yang lalu. Hal ini didukung dengan bukti yang mereka miliki berupa ditemukannya fosil manusia purba seperti Pithecanthropus erectus dan Homo erectus. Fosil yang ditemukan tersebut dicocokkan dengan DNA suku Jawa masa kini. Hasilnya, fosil tersebut memiliki DNA yang tidak terlalu berbeda dengan suku Jawa. Sejarawan meyakini dan mengatakan bahwa asal-usul suku Jawa adalah masyarakat Yunan, Cina. Prof. Dr. Klein dari Belanda mengatakan bahwa bahasa daerah yang digunakan oleh setiap suku di Indonesia memiliki kesamaan satu sama lainnya. Kesimpulan ini mengarah kepada pendapat lain bahwa bahasa merupakan salah satu hal yang berasal dari rumpun serumpai yakni Austronesia. Menurut Babat Tanah Jawa, suku Jawa merupakan keturunan dari Kerajaan Keling atau Kalinga yang bertempatan di wilayah India Selatan. Pada kala itu, salah satu pangeran dari Kerajaan Keling pergi meninggalkan India akibat menghindari perebutan kekuasaan. Setelah pergi sangat jauh dari wilayahnya, Pangeran Keling menemukan wilayah untuk ditempati dan mulai membangun pemukiman di sana. Pulau inilah yang dikenal dengan nama Java Cekuara. Pangeran Keling pun dianggap menjadi nenek moyang suku Jawa. Nah, setelah mengetahui tentang suku Samin dan suku Jawa, kali ini kita akan membahas tentang kerjasama antara kedua suku tersebut dalam tradisi yang bernama Sambatan. Sambatan merupakan budaya gotong royong dalam proses produksi pertanian yang dilakukan masyarakat Samin. Inti dari budaya Sambatan ialah aktivitas saling membantu dalam suplai tenaga kerja yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Samin dengan suku Jawa yang berlandaskan prinsip timbal balik. Dalam kajian antropologi ekonomi, hal ini lebih dikenal dengan istilah prinsip resiprositas. Prinsip resiprositas tersebut menggantikan pola mengupah dalam bentuk uang atau barang yang biasa dijumpai dalam hubungan produksi aktivitas ekonomi konvensional. Bila suatu rumah tangga dari suku Jawa membutuhkan tenaga kerja, rumah tangga dari suku Jawa yang bersangkutan memohon bantuan dari rumah tangga suku Samin dan suku Jawa lainnya. Sebagai imbalannya, keluarga dari suku Jawa yang telah dibantu pun akan mengerahkan tenaga kerja ketika rumah tangga suku Samin yang dahulunya menolong.
Namun tradisi sambatan tidak hanya ada pada kegiatan ekonomi atau pertanian saja, tetapi juga berlaku ketika ada suatu keluarga dari suku Jawa yang sedang mengadakan hajatan. Suku Samin akan membantu keluarga yang berasal dari suku Jawa tersebut untuk mempersiapkan hal-hal untuk hajatan. Begitu pula ketika masyarakat suku Samin membangun rumah, masyarakat dari suku Jawa akan membantu keluarga dari suku Samin tersebut yang membutuhkan bantuan untuk membangun rumah. Jadinya suku Samin dan suku Jawa akan saling melakukan kerjasama dalam hal tersebut. Tetapi khusus ketika masuk masa panen, barulah imbalan barang yang berupa sebagian bahan pangan hasil panen diberikan oleh suatu keluarga suku Samin kepada keluarga lainnya. Dalam suku Samin maupun suku Jawa yang telah membantunya di masa lampau. Karena hampir seluruh keluarga dari masyarakat Samin dan Jawa melakukan sambatan, maka yang terjadi adalah saling membagi hasil panen antara rumah tangga sebagai upah atau kontribusi masing-masing di masa lampau. Imbalan berupa hasil panen ini disebut bawon. Bawon juga diberikan pada rumah tangga yang mengalami gagal panen, namun tetap terlihat dalam sambatan di masa lalu. Suku Jawa dan Samin berprinsip timbal balik, bahkan suku Samin akan membalas budi kepada apa yang telah dilakukan oleh suku Jawa ketika membantu mereka. Hubungan kerjasama tersebut akan selalu terjalin, sehingga suku Samin dan suku Jawa akan terus melakukan interaksi sosial. Tradisi sambatan tetap bertahan di masa kini, meskipun pasca masuknya arus modernisasi dan mekanisme pertanian sebagai dampak dari revolusi hijau pada masa Orde Baru. Masyarakat Samin yang semula hanya melakukan pola produksi subsisten kini mulai mengenal produksi komersil. Namun hal tersebut tidak banyak merubah budaya sambatan dalam masyarakat Samin yang tetap teguh memegang ideologi warisan leluhur di tengah gempuran kebudayaan asing. Tradisi sambatan ini merupakan bentuk kerjasama antara suku Samin dan suku Jawa. Masyarakat suku Samin sangat terbantu dengan adanya tradisi yang dilakukan oleh suku Samin. Mereka menerima tradisi tersebut dengan senang hati. Nah, itu tadi penjelasan tentang hubungan kerjasama antara suku Samin dan suku Jawa yang terus terjalin di masyarakat hingga sekian penjelasan mengenai hubungan kerjasama antara suku Jawa dan suku Samin dalam tradisi sambatan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.